Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Wafi, NIM 124 10 10 3013 dari kelas Sistem Basis Data E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Sistem Basis Data yang ke-13, M13, yaitu tentang Select Multi-Table. Untuk yang pertama, di sini saya memakai database dari Nodewin ya, yang sudah tersedia seperti tugas-tugas kemarin. Lalu di sini saya sudah mengerjakannya. Saya tinggal menjelaskan step by step-nya bagaimana dapat codingan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk bagian A. Nah, di sini saya mengerjakan untuk bagian yang tidak di bold saja. Untuk bagian yang bold tidak saya kerjakan. Kemudian langsung saja di sini untuk bagian yang pertama yaitu A6. Nah, di sini A6 perintahnya untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang yang terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, untuk yang pertama ini, di sini kita menggunakan select dua tabel. Select biasa ya berarti ya. Langsung saja di sini saya men-select product name, unit price, dan kategori name yang akan muncul pada tabelnya nanti. Nah, di sini saya mengaliaskan tabel produk itu menjadi P dan tabel kategori itu menjadi C. Nah, di sini ini primary UID-nya, kategori ID-nya, kemudian diurutkannya berdasarkan nama kategori. Nah, di sini order by kategori name. Coba kita running di sini, apakah berhasil? Nah, oke. Di sini langsung tertampilkan sesuai dengan perintahnya, yaitu nama produk, harga, dan juga kategori sesuai dengan kategorinya ya. Nah, di sini oke. Langsung kita ke bagian nomor 7. Nah, 7 di sini perintahnya untuk menampilkan nama perusahaan customer, kemudian ID transaksi pembelian, kemudian juga tanggal pembelian secara terurut berdasarkan nama perusahaan. Sama seperti yang tadi, di sini saya men-select menggabungkan antara tabel customer, saya aliaskan dengan CU, dan juga order, saya aliaskan dengan O. Di sini company name, customer ID, order ID, dan juga order date. Kemudian untuk perurutannya berurutan berdasarkan nama perusahaan, company name. Kita coba run di sini. Nah, di sini berhasil ya, company name-nya urut dari A. Oke. Sampai sendiri W. Oke. Kemudian lanjut lagi untuk A8. Nah, di sini A8 kita disuruh untuk menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang pada order. Langsung saja di sini, karena selama seperti yang tadi, saya mengaliaskan tabel order menjadi O dan juga tabel order detail menjadi OD. Kemudian nggak ada persyaratan, cuma suruh nampilkan aja order ID, order date, dan juga product ID. Oke, kita coba. Nah, oke, order ID, tanggal order, dan juga ID barang. Oke, sini sudah tertampil semua ya, banyak datanya. Kemudian lanjut lagi ke bagian B, di sini nomor 4. Kita disuruh untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini kita menggunakan select lebih dari 2 tabel. Jadi lebih dari 2 tabel. Oke. Nah, di sini untuk yang lebih
lebih dari 2 tabel itu memakai join 2 ya di sini. Nah, di sini saya aliaskan order menjadi O, order detail menjadi OD, dan juga produk menjadi P. Di sini akan tampilkan order ID, kemudian order date, product name, dan juga unit price. Order ID, tanggal order, kemudian nama barang, dan juga harga barang. Di sini yang pertama itu dari tabel order kita aliaskan dengan O, dan juga order details kita aliaskan dengan OD. Di sini primary UID-nya order ID. Kemudian kita joinkan lagi dengan tabel produk, kita aliaskan dengan P di sini. Kemudian untuk primary UID-nya produk ID. Kita coba run. Nah, sini. Oke. Sepertinya yang tadi sama seperti yang atas, cuma ditambahkan dengan product name dan unit price. Oke. Bisa berjalan dengan semestinya. Kemudian kita lanjut lagi ke B5 di sini. Perintahnya untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritorinya. Oke. Jadi untuk nama lengkap di sini saya menggabungkan antara first name dan juga last name-nya sebagai nama lengkap. Kemudian teritorianya saya kasih nama ter di sini ya. Kita aliaskan dengan ter. Dan juga employee-nya saya aliaskan menjadi E. Oke. Sama seperti tadi, 2 tabel ya. Kita joinkan. Lebih dari 2 tabel nih. Lebih dari 2 ya, lebih dari 2 tabel. Jadi joinnya di sini juga 2 ya. Yang pertama ini employees join employee territory, kemudian yang kedua itu teritorinya. Kita coba run di sini. Nah, cuma menampilkan employee beserta teritori. Nah, di sini sudah tertampilkan ya. Nah, ini sebelumnya saya mohon maaf dulu. Sebenarnya tadi saya mengerjakannya menggunakan rincian tabelnya. Kemudian saya mau rekaman, tapi itunya saya lupa mau taruh mana, jadinya hilang ya. Saya nggak bisa nunjukkannya antara relationship antara satu tabel dengan satu tabel lainnya. Kemudian intinya pokoknya hasilnya seperti ini gitu aja deh. Kemudian lanjut lagi ke nomor 7B ya. Di sini untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang. Nah, di sini supplier saya aliaskan dengan S dan produk saya aliaskan dengan P. Kemudian sama di sini, primary-nya di sini, terus juga join-nya 2 lagi. Kategorinya di sini saya kasih alias C. Nah, di sini nanti hubungannya itu saya kemarin nggak ada gambarnya itu. Ya udah, saya langsung run aja deh. Nanti kalau misalnya ketemu hubungannya saya kasih di akhir video ya, tabelnya. Maksudnya relationship-nya. Coba run di sini. Nah, di sini untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang di supply. Kategorinya di sini beverage, kemudian company name-nya di sini. Nah, di sini suppliernya. Company name itu sebagai supplier ya. Oke. Masuk aja ke yang C, bagian C. Di sini yang C-nya berawal dari nomor 5. Oke. Kemudian nama-nama disuruh tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage, terus dan harganya di bawah $10.
Di sini beda dengan yang sebelum-sebelumnya, ada penambahan where di sini untuk syarat kategori beverage dan juga harganya di bawah $10 ya. Nah, di sini sama, sorry, untuk C-nya ini select multi-table dengan syarat ya. Sama tadi kan syaratnya ini kategorinya beverage dan juga harganya kurang dari $10. Oke, kita coba running di sini. Nah, di sini ternyata hanya ada 2 database yang menampilkan dengan syarat-syarat yang di atas. Yang pertama itu unit price-nya kurang dari $10, yang kedua juga kurang dari $10, dan juga kategorinya beverage semua. Kemudian yang C6 di sini menampilkan nama perusahaan customer asal USA, kemudian order ID-nya yang pernah dilakukan sebelum 997, kemudian tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Oke. Kemudian di sini saya mengaliaskan dengan tabel order jadi O, kemudian tabel customer jadi CU. Di sini menggunakan where-nya country-nya USA, kemudian extract years-nya sebelum 997, kemudian diurutkan berdasarkan order date-nya, tabel ordernya. Oke, kita coba di sini. Nah, untuk country-nya ini sepertinya USA semua karena sudah ada syarat di sini ya. Kemudian sebelum 97 semua, berarti ini kan 96, 96, 96. Nah, kemudian berurutan kan di sini. Nah, dari bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, dan terakhir. Oke, lanjut lagi ke bagian C7. Di sini menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah 997. Oke, di sini menampilkan nama company, kemudian order ID, order date-nya, kemudian company name-nya, kemudian di sini sebagai perbandingannya ada country dan ship country-nya untuk sebagai syarat tadi ya. Terus saya mengaliaskan customer di sini menjadi CU, kemudian order menjadi O, dan shipper S. Nah, udah. Di sini menjoinkan antara order dan shipper ya. Kemudian di sini persyaratannya country-nya harus sama dengan ship country-nya. Kemudian di sini sesudah 97, sesudah tahun 97 untuk bagian order date-nya. Kemudian di sini saya coba running di sini ya. Kita coba ceklek. Nah, di sini saya memasukkan tabel country-nya untuk perbandingan saja. Kan sama kan USA, Brazil, Kanada, Venezuela, Italia, dan bla 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 bla. Oke. Nah, setelah itu ini order date-nya setelah 97 semua di sini ya. 98 sampai terakhir dengan banyaknya database itu. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian C8, di sini nomor C yang terakhir, yaitu untuk produk yang harganya $510, berarti pakai between di sini, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategorinya. Nah, di sini saya menggabungkan antara tabel produk dan tabel kategori ya di sini. Lalu supplier saya, supplier, produk, dan kategori. Supplier saya aliaskan dengan S, produk saya aliaskan dengan P, kemudian kategori dengan C. Kemudian di sini untuk unit price-nya antara 5 dan $10. Kita coba running. Nah, di sini antara 5 dan $10. Nah, 10, 6. Ini nggak ada yang kurang dari 4 dan juga lebih dari 10 ya. Pas 10 ini
nama-nama supplier beserta nama kategorinya. Nah, ini dia suppliernya. Dan juga kategorinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian D4 di sini ya. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, di sini langsung saya jelaskan aja. Untuk bagian many-nya itu bagian employee-nya. Kemudian one-nya itu bagian manajernya. Lalu alasannya itu karena employee itu membutuhkan foreign key-nya dari manajer, sedangkan manajernya itu nggak perlu sih. Kalau bisa di analisa aja, nggak perlu ini manajernya. Dan juga di bagian tabel relationship-nya sendiri itu nggak perlu foreign key untuk bagian manajernya. Kemudian lanjut lagi untuk bagian D6, di sini kita disuruh menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinan jika E1 many dan E2 one. Nah, ini terlepas dari nomor 4 tadi ya. Nah, sebelumnya di sini bagian D itu membahas tentang self join dan juga author join ya. Oke, di sini untuk menggabungkannya first name dan last name tentu saja, dan juga employee ID-nya. Kemudian di sini saya kasih nama employee ya untuk bagian employee-nya. Kemudian digabungkan lagi antara first name, last name, dan juga employee ID itu untuk bagian pimpinannya. Saya kasih nama pimpinan di sini. Kemudian kita joinkan employee di sini ya, E1 dan E2. Karena sama-sama jadi dari E1, dari tabel employee gitu ya. Kemudian ini reports itu juga nih. Oke, kita coba run di sini. Oke, di sini sudah tertampilkan, yaitu untuk antara employee dan juga pimpinannya. Andre Fuller-nya. Ini ada banyak Andre Fuller-nya. Ini sepertinya Andre Fuller ini pimpinan tertingginya ya, soalnya kok banyak sekali di sini. Kemudian kita lanjut lagi untuk soal nomor terakhir, yaitu D9. Di sini disuruh untuk menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Sebentar, ini pimpinan yang tidak memiliki bawahan itu berarti nah, pimpinan yang tidak memiliki bawahan berarti itu employee yang tingkatnya paling rendah. Berarti secara strata employee itu paling rendah karena dia tidak memiliki bawahan. Kemudian bawahan yang tidak memiliki pimpinan berarti dia employee tetapi dia pemegang kekuasaan di sana. Jadi dia tidak memiliki pimpinan. Kemudian di sini untuk menggabungkan antara employee-nya, first name, last name, dan juga employee ID-nya. Kemudian di sini saya kasih nama employee, kemudian yang kedua E2 itu first name, last name, dan juga employee ID juga. Terus kita kasih nama pemimpin di sini. Atau pimpinan gitu aja, sama aja deh. Pimpinan. Nah, gini aja. Dari tabel employee 1 dan tabel employee 2. Kasih nama E1 dan E2 sama juga. Terus kita coba running di sini. Nah, oke. Ternyata di sini Andre Fuller itu pimpinannya ya. Karena di sini untuk bagian employee-nya dia tidak punya pimpinan di sini ya. Sedangkan yang lainnya itu punya semua. Nah, untuk bagian ini berarti employee yang tingkatannya terendah gitu. Mulai dari Laura sampai bawah sendiri ini. Sampai Robert ini ya. Oke. Saya rasa cukup sekian
presentasi tugas kali ini dari saya. Jika ada yang sesuatu yang salah kata atau bagaimana, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.